Ratusan warga terdampak gempa di Sumedang, Jawa Barat masih mengungsi di tenda pengungsian yang tersebar di 3 titik. Mereka mengaku masih khawatir akan adanya gempa susulan seperti yang terjadi pada Senin malam. Kepanikan terjadi saat gempa susulan ke-6 dengan magnitudo 4,5 mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Senin malam. Pasien dari ruang IGD dan paviliun RSUD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pun berhamburan menyelamatkan diri. Petugas gabungan yang masih bersiaga turut membantu pasien keluar ruangan menuju lokasi tenda-tenda pengungsian di Jalan Raya Prabu Gesan Ulun. Keluarga pasien mengaku kaget lantaran baru masuk kembali ke dalam ruangan setelah sebelumnya berada di tenda-tenda darurat. Guncangan gempa yang dirasakan pun cukup kencang. Sementara itu, para pengungsi yang sempat kembali ke rumah mereka pada siang hari memilih untuk bermalam di posko pengungsian karena khawatir akan adanya gempa susulan. Malam susulan, terus anak saya pingsan, terus bayinya saya gendong, terus nangis. Itu saya kaget masih ada gempa gitu. Bingung, ya pingsan itu menantu saya. Ya. Bingung mau kemana gitu, ke sini takut itu roboh, ada susulan. Dari data terbaru yang dirilis BPBD Sumedang, jumlah rumah rusak terdampak gempa bertambah menjadi 312 rumah dan meluas tersebar di 5 kecamatan, di antaranya Kecamatan Sumedang Selatan, Kecamatan Sumedang Utara, Cimalaka, Tanjung Kerta, dan Tanjung Medar wilayah perbatasan Sumedang Subang. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setiaraf Sanjani, TV One, mengabarkan. Bagaimana kondisi terkini para pengungsi usai terjadi gempa susulan semalam? Kita akan tanyakan kepada rekan Lutfi Setiaraf Sanjani langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Lutfi, kondisi hingga petang hari ini, pantauan Anda? Ya, Alfat dan Tisa serta pemirsa TV One dapat saya kabarkan bahwa rentetan gempa yang mengguncang wilayah Sumedang dalam 2 hari terakhir semakin meluas. Rumah yang mengalami kerusakan saat ini sudah mencapai 1.004 rumah yang tersebar di 8 kecamatan. Kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Tanjung Kerta, Tanjung Medar, Kecamatan Cisarua, Ganeas, dan Rancakalong. Dari total kerusakan tersebut, 808 rumah diantaranya mengalami rusak ringan, 93 rumah mengalami rusak sedang, dan 103 rumah mengalami rusak berat. Sementara itu, data pengungsi hingga petang saat ini sebanyak 548 pengungsi yang berada di area terparah, yakni di kawasan Babakan Hurib di wilayah Sumedang Utara, di mana di lokasi tersebut terdapat 3 titik tenda pengungsian di mana para pengungsi tidur di lokasi tersebut akibat khawatir untuk kembali ke rumah. Sementara data yang saya dapatkan juga dari total 1.004 rumah yang terdampak, 464 kakak terdampak akibat gempa ini. Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah menetapkan status tanggap darurat bencana hingga 7 Januari mendatang. Dan pada tanggal 8 Januari yang akan datang, Pemkab Sumedang akan melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi terkait dampak gempa yang mengguncang wilayah Kabupaten Sumedang ini. Lutfi, ya kami ingin tahu, bisa Anda mungkin tampilkan kepada kami, di belakang Anda ada sejumlah tenda-tenda pengungsian. Sejauh ini di tempat Anda mengabarkan, ada berapa orang yang saat ini berada di sana dan membutuhkan apa? Ya, dapat saya klarifikasi Alfat bahwa tenda-tenda yang berada di Jalan Raya Prabu Gesan Ulun, tepatnya di depan RSUD Sumedang ini bukanlah tenda pengungsi warga terdampak gempa. Tenda ini merupakan tenda darurat bagi pasien Rumah Sakit Umum Daerah Sumedang yang sebelumnya panik berhamburan akibat gempa yang bermagnitudo 4,8 hingga membuat lantai 5 dan lantai 7 RSUD retak. Dari 10 tenda ini sebelumnya mencapai 87 pasien memilih untuk
dirawat di dalam tenda. Sementara hingga saat ini data yang saya dapatkan terdapat 48 pasien RSUD lebih memilih untuk di dalam tenda. Namun dalam pantauan saya saat ini di dalam tenda-tenda tersebut nampak kosong. Nampaknya para pasien tersebut sudah memilih kembali dirawat di gedung RSUD Kabupaten Sumedang. Baik. Alfa. Baik, terima kasih Lutfi Sanjani atas laporan Anda langsung dari Sumedang, Jawa Barat. Pemirsa, untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan terbaru seputar gempa yang terjadi di Sumedang, Jawa Barat, kami telah bergabung bersama Pak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami. Selamat sore, Pak Daryono. Pak Daryono, kita ingin tahu, ya, kemarin kita ketahui sudah terjadi gempa bumi di Sumedang, Jawa Barat. Apakah ada kemungkinan gempa susulan yang lebih kencang magnitudonya dari 4,8 dan harus diwaspadai oleh masyarakat Sumedang? Pak Daryono. Iya, Pak. Saya laporkan dulu hingga sore ini kita sudah mencatat sebanyak 7 kali gempa ya. Pasca gempa 4,8 yang terjadi tanggal 31 Desember malam itu, kita sudah mendapatkan gempa susulan sebanyak 4 kali ya, 2,9, 2,4, 4,5, dan 2,7. Tapi karena dangkal, Mbak, ini dirasakan oleh masyarakat dan ini membuat panik masyarakat dan cemas ya. Ini karakteristik gempa-gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake itu. Tapi Mbak, kalau kita melihat tren gempa ini, saya berharap dan tampaknya tidak akan terjadi gempa yang sangat besar itu tidak, Mbak. Sehingga polanya tampaknya memang seperti ini saja ya. Nah, kita melihat apa yang terjadi tahun 1972 itu gempanya juga hanya 4,5, tapi merusak banyak rumah dan timbul longsoran itu. Jadi tampaknya saya tidak terlalu yakin kalau ini akan muncul gempa besar di luar ini. Baik, sudah diketahui Pak, ini patahan dari sesar apa yang kemudian bisa saja berdampak ke daerah lain begitu? Nah, ini yang masih menjadi teka-teki, Mas. Jadi tim BMKG saat ini full turun lapangan dari ada yang meneliti dari aspek atmosfer, dari indera jauh, penginderaan jauh, kemudian dari aspek seismik, kemudian juga geologinya. Jadi kita semua turun ke sana untuk melihat sebenarnya patahan ini seperti apa. Jadi mekanisme seperti apa. Kemudian juga Silakan, halo, Pak Daryono, silakan Pak Daryono. halo? Ya. Jadi kita masih mengidentifikasi ya. Jadi kita belum memastikan itu sesar yang mana, tetapi ada dugaan bahwa ini memang terusan dari sesar Cilonyi Tanjungsari, tetapi kita belum memastikan itu karena gempa ini terjadi tidak di jalur sesar tersebut, sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi kami untuk meneliti sebenarnya sesar ini bagian dari sesar Cilonyi Tanjungsari atau bukan, ini masih kita kasih dan kita dalami, Mbak, berdasarkan data-data lapangan yang akan kita survei, yang sudah kita survei. Ya, Pak Daryono, kemarin kita ketahui juga terjadi gempa dengan kekuatan yang cukup besar di Jepang, di Ishikawa. Apakah ini ada korelasinya atau ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan gempa yang terjadi di Jepang, Pak? Sama sekali tidak, Mbak, karena ini beda sumber. Jadi apa yang terjadi di Sumedang ini kerak dangkal atau shallow crustal yang kita juga masih mengidentifikasi sumbernya, sesarnya, tetapi yang di Jepang itu juga patahan tapi di kawasan Ishikawa itu baratnya Honshu ya, dan itu ada namanya mekanisme back up thrusting atau sesar busur belakang. Dan ini memang beda dan tidak ada kaitannya karena juga secara geografis juga jauh sekali dari Mbak, sehingga itu tidak ada kaitannya satu sama. Kebetulan saja kejadiannya bersamaan. Oke, mungkin bisa diinformasikan lagi Pak, untuk hari ini sudah ada berapa kali gempa susulan Pak di Sumedang, Jawa Barat? Ya. Baik, jadi kalau kita melihat tren yang kita amati sejak tanggal 21, itu gempa pembukanya itu ada 2, 4,1, 3,4, kemudian muncul gempa yang besar, sebagai gempa main shock atau gempa utamanya itu 4,8 yang terjadi malam hari pukul 23.04 WIB itu. Nah, setelah itu rentetan gempa susulan terjadi 2,9, 2,4, 4,5, 2,7, dan kemarin yang signifikan itu susulan itu 4,5 kemarin ya, pukul 24.06 tadi malam itu. Ini juga membuat masyarakat cemas juga, sehingga mereka ada yang keluar rumah lagi. Tapi yang pasti, Mas, ini akan masih terjadi, sehingga kita tetap perlu mewaspadai, sehingga masyarakat yang
rumahnya sudah rusak sebagian, sudah miring, itu sebaiknya tidak ditempati, Mas. Karena kalau ada guncangan yang signifikan lagi, yang rusak ringan itu bisa lebih parah lagi dan bisa membahayakan. Sehingga kalau rumahnya sudah retak, sudah rusak sebagian, sudah miring, tidak ditempati. Bagi rumah yang kuat, boleh ditempati. Oke, baik. Terima kasih Pak Daryono selaku Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG. Selamat sore.